pagi sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Desti Manopo Wawondatu yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Immanuel Pekanbaru sebagai pendeta jemaat. Mengawali hari yang baru, kita diberikan kesempatan untuk bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami akan baca Alkitab. Tuhan tolong, bimbing dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan 43 yang mengatakan, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mereka, mereka tidak percaya kepadanya, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Inilah alasan mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia melihat kemuliaannya dan berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, meyakinkan seseorang atau sekelompok orang agar mempercayai ucapan atau tindakan orang lain tidaklah mudah. Diperlukan atau dibutuhkan kiat-kiat khusus untuk meyakinkan orang lain agar ia percaya pada ucapan atau tindakan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Dalam bacaan ini dikatakan pertama bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya sekalipun Tuhan Yesus telah mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka. Mereka tetap tidak percaya, mereka tetap keras hati, mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias dan Juru Selamat manusia. Justru sebaliknya, mereka malah menantang Yesus. Yang kedua, mereka tidak dapat percaya terhadap nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya juga telah berkata, Allah telah membutakan mata mereka, Allah telah mendegilkan hati mereka. Hal demikian diperbuatnya supaya mereka jangan melihat dengan mata mereka, supaya mereka tidak menanggap dengan hati mereka. Kemudian mereka kembali sehingga Allah menyembuhkan mereka. Hati mereka telah dikeraskan sehingga mereka menolak pengakuan Yesus dan mereka tidak dapat percaya. Ketiga, Yesaya menyatakan kemuliaan Allah di dalam dia, yaitu kemuliaan Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa. Yesaya melihat Yesus anak Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, jauh sebelum dunia dijadikannya, dari tiada menjadi ada dengan firman-Nya. Dan yang keempat, ada kelompok yang percaya kepada perkataan dan tanda yang Yesus lakukan. Tetapi mereka takut kepada para penguasa, orang-orang Farisi. Mereka tidak dapat menyatakan diri mereka kalau mereka sudah menerima dan percaya kepada ajaran firman Tuhan dan menjadi pengikutnya. Mereka takut diperlakukan dengan semena-mena. Mereka takut dikucilkan, diusir, atau dilarang masuk ke rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. Mereka tidak rela mengakui Yesus. Ketakutan kepada manusia lebih kuat daripada keinginan mereka
untuk menghormati Allah. Inilah iman palsu. Demi mendapatkan kehormatan manusia, mereka menyegani perkataan orang-orang Farisi. Mereka lebih memilih mendapatkan kehormatan dari manusia daripada kehormatan Allah. Dari perikop ini, sahabat GPIB, dari bacaan ini kita belajar pertama, di tengah tantangan dan pergumulan hidup yang kita jalani, terkadang kita lebih memilih berkompromi dengan dosa daripada melakukan hal yang benar karena merasa dalam keadaan terjepit, terdesak. Lebih baik menyangkali iman daripada harus hidup dalam penderitaan. Mengakui Yesus hanya akan membuat kehilangan nama baik dan terhalangnya kesuksesan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh dan jujur kepada Tuhan Yesus, mari kita menyatakan kepercayaan diri kita kepada Tuhan. Jangan takut dikucilkan hanya karena fasilitas-fasilitas yang dunia berikan. Jangan mencari kehormatan dari manusia, tetapi marilah kita mencari kehormatan yang datangnya dari Tuhan. Karena bagi setiap orang percaya kepada Tuhan akan dikaruniakan damai sejahtera sekalipun selama masih hidup di dunia, kita tidak akan bebas dari persoalan. Oleh karena itu, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita, sehingga ada perasaan tenang, sukacita, dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kedua, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus menghadirkan suatu kehidupan yang baru. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus mampu mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan. Jangan menolak Tuhan Yesus dan firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib-Nya yang membaharui hidup dan kehidupan kita. Sebab tidak ada satu hal yang kita lakukan atas dasar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya yang tidak berhasil. Semua yang kita lakukan akan berhasil karena Tuhan Yesus bekerja di dalam dan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami boleh terus mempercayai Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan yang kami jalani. Apapun tantangan, apapun pergumulan yang boleh kami hadapi, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami berdoa, bimbing dan tuntun kami dalam kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.